Halo, selamat siang kawan aksi. Ketemu lagi di PPID Menjawab. Di episode kali ini kita akan bahas satu isu yang cukup penting dan sering banget diperbincangkan di kalangan per-PPID-an, yaitu kita akan membahas terkait sengketa informasi. Kali ini PPID KPK akan membagikan trik jitu untuk mencegah terjadinya sengketa informasi. Bersama saya sudah hadir Mbak Yuyu Andriati Iskak selaku PPID KPK. Halo, selamat siang Mbak Yeye. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Mbak Yeye, kabarnya baik? Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik inti kita yaitu tentang trik jitu untuk mencegah terjadinya sengketa informasi, mungkin kita tanya dulu ke Mbak Yeye. Boleh mungkin sedikit bercerita sebenarnya kenapa sih bisa terjadi sengketa informasi? Iya. Sengketa informasi itu biasanya kalau dari pengalaman kami di PPID biasanya terjadi kalau yang pertama ada permintaan informasi tapi terus pemohon informasinya tuh nggak puas dengan jawaban yang kita berikan. Umumnya itu, jadi mereka mendesak untuk keinginannya dipenuhi gitu ya, informasi yang diinginkan itu dipenuhi begitu. Kalau karena tidak puas ya udah kemudian mereka ya udah kita mengajukan sengketa informasi deh karena kami inginkan tidak bisa dipenuhi oleh PPID misalnya. Oke, berarti karena keberatan mereka atas informasi yang mereka terima ya Mbak Yeye. Nah biasanya yang disengketakan itu informasi tentang apa Mbak Yeye? Banyak hal ya, karena permohonan informasi ke KPK itu banyak sekali. Tapi utamanya yang sengketa itu biasanya datangnya tuh karena mereka ternyata yang diminta adalah informasi-informasi yang dikecualikan gitu, sehingga kami tidak bisa menyampaikan ya, karena informasi yang bisa kami sampaikan pada pemohon informasi hanya informasi yang sifatnya publik. Begitu. Dan kadang mereka kurang paham mungkin ya, ada kategori informasi yang dikecualikan sehingga dalam tanda kutip agak ngotot gitu, kok informasi yang aku minta nggak dikasih sih gitu sih. Oke, mungkin publik mengira kalau kita tuh mengecualikannya karena semau kita, padahal memang ada dasar hukumnya Mbak Yeye. Iya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sampai saat sekarang ini PPID KPK masih sering disengketakan oleh pihak eksternal? Dalam hampir di tahun ini ya, sampai pertengahan tahun ini sih tidak ada sengketa, tapi sebelum-sebelumnya memang ada, yang sampai ke sidang di Komisi Informasi pun juga ada gitu, tapi semuanya bisa kita selesaikan dengan baik lah, intinya seperti itu. Oke, berarti dalam 1 tahun terakhir sudah tidak ada lagi sengketa informasi yang ke KPK. Nah berarti dalam 1 tahun terakhir ini apa sih trik dari KPK yang dilakukan sampai tidak ada sengketa informasi? Iya, yang pertama tentunya kita responsif gitu ya. Jadi kalau setiap ada permintaan informasi itu kita akan segera tangani gitu. Kita punya waktu misalnya 7 hari, kalau bisa kita selesaikan lebih cepat gitu. Kemudian kita selain responsif juga komunikatif dengan para pemohon informasi gitu. Segera kita hubungi, permintaan informasinya seperti apa lebih jelasnya lagi, dan kemudian kita punya lebih banyak waktu untuk bisa memenuhi permintaan informasi tersebut. Oke, tadi Mbak Yeye sampaikan salah satunya adalah komunikasi aktif dengan pemohon tersebut. Nah, mungkin ada beberapa hal yang dilakukan oleh instansi lain dengan komunikasi aktif juga, tapi apakah kita punya cara yang berbeda komunikasi aktif tadi? Iya, selain tadi menghubungi langsung gitu ya untuk lebih detail menanyakan apa sih sebenarnya permohonan informasi yang dimintakan dari kita gitu, karena mungkin bahasa surat akan beda ya dengan kalau kita ngobrol langsung. Langsung. Kemudian kalau misalnya permintaannya banyak gitu, itu bisa kita nego juga gitu. Nego dalam arti positif ya. Maksudnya kita akan diskusikan kembali apa sih sebenarnya yang diminta. Kalau misalnya kita penuhi, kadang permintaannya banyak banget gitu. Kita bisa mengundang pemohon informasi ini untuk datang, misalnya mau melihat informasinya, atau misalnya hanya sebagian yang kita penuhi gitu, itu bisa banget. Jadi nggak sekaku itu gitu ya, kita bisa komunikasi kemudian nego untuk tujuan positif sih sebenarnya. Itu dia poin pentingnya, yaitu komunikasi aktif tapi bentuknya informal ya Mbak Yeye. Nah ini sudah ada satu pertanyaan dari kawan aksi, kita bacakan. Yang pertama,
kemarin saya dapat kiriman WhatsApp dengan tulisan SPI by KPK. Nah, apakah benar ini survei langsung dari KPK? Oke, baik. Terima kasih. Memang benar, SPI by KPK itu ada tanda centang birunya. Kalau di WhatsApp itu adalah benar dari KPK. Jadi mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025, KPK memang mengadakan survei penilaian integritas. Jadi mungkin dihubungi untuk jadi responden dari survei tersebut gitu ya. Jadi untuk keterangan lebih lanjut lagi bisa diakses lewat jaga.id/SPI. Oke, berarti benar ya kawan aksi kalau mendapatkan WhatsApp dari SPI BKPK yang ada centang birunya, nah itu adalah benar dari KPK. Oke, terima kasih banyak Mbak Yeye atas penjelasannya mengenai tips dan trik dalam menyelesaikan sengketa informasi. Semoga makin banyak masyarakat yang tahu bahwa permintaan informasi itu adalah hak semua orang dan PPID KPK di sini hadir untuk menjawab itu semua. Jika kawan aksi ingin mengajukan permintaan informasi, kawan aksi dapat langsung mengunjungi situs www.ppid.kpk.go.id atau langsung ke layanan informasi publik KPK di Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih banyak Mbak Yeye atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu di episode PPID Menjawab selanjutnya. Salam anti korupsi.